Operasi Senyap sedang bekerja sangat sistematik nih ternyata. Ya, Ada informasi mengenai itu nggak? banyak. Saya mengatakannya bukan operasi senyap, terlalu halus kalau kita berkatakan itu operasi senyap. Saya mengatakannya operasi jahat. Perhelatan pilkada itu kan selayaknya partai-partai itu memberikan kandidat-kandidat terbaik untuk berkontestasi, Baik, ya kan? Dengan demikian warga punya pilihan. baik. Nah, yang sekarang yang terjadi adalah bagaimana satu kandidat maju dan kandidat-kandidat terbaik lainnya itu tidak bisa maju, hingga kita nanti ditampilkan satu kandidat yang sesuai dengan kepentingan penguasa. Dan itu yang saya maksud operasi jahat. Ketika begitu nama Ridwan Kamil dimunculkan masuk Jakarta, maka saya langsung katakan operasi jahat sudah berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus meninggikan kewarasan. Banyak orang tidak tahu bahwa goncangan gempa bumi terjadi di Jakarta. Diam-diam, senyap, tapi sangat mengkhawatirkan. Ada bujuk rayu yang tengah bertebaran. Pemilihan pilkada menjadi penyebabnya. Hari ini saya bersama Yes Khalifa, kita akan membahas situasi politik mutakhir. Katanya ada begitu banyak operasi senyap sedang bekerja. Guys, apa kabar? Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mas Bambang gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ternyata lagu Melayu tuh enak, guys. Ya memang. Makanya saya 12 tahun menjadi produser Jakarta Melayu Festival. Oke. Tapi yang kita mau diskusikan bukan lagu Melayu. Pastinya kalau ketemu Mas BW. Enggak juga. Operasi Senyap sedang bekerja sangat sistematik nih ternyata. Ya, Ada informasi mengenai itu nggak? banyak. Saya mengatakannya bukan operasi senyap, terlalu halus kalau kita berkatakan itu operasi senyap. Saya mengatakannya operasi jahat. Operasi jahat. Operasi jahat. Operasi jahatnya itu dalam kerangka menurut kita yang di channel kewarasan pembusukan demokrasi. Decay of the democracy ya. Iya, karena sebuah perhelatan pilkada itu kan selayaknya partai-partai itu memberikan kandidat-kandidat terbaik untuk berkontestasi, Baik. ya kan? Dengan demikian warga punya pilihan. Baik. Nah, yang sekarang yang terjadi adalah bagaimana satu kandidat maju dan kandidat-kandidat terbaik lainnya itu tidak bisa maju, hingga kita nanti ditampilkan satu kandidat yang sesuai dengan kepentingan penguasa. Dan itu yang saya maksud operasi jahat. Oke, jadi sebenarnya demokrasi kita penuh siasat ya. Iya, siasat jahat. Siasat jahat. Siasat jahat. Di Jakarta apa sih yang terjadi? Kan misalnya kalau kita kasih contoh kan, yang sudah jelas deklarasi ada 2 kan? Tiga. Tiga. Siapa Jadi, aja 3? Yang pertama itu deklarasi itu PKB. PKB lewat DPW. Oke. Tapi DPW. sudah disetujui oleh DPP. Oke. Itu informasi yang kita baca ya, dan itu juga terlegitimasi dengan pernyataan DPP-nya. Oke. Yang kedua adalah PKS PKS. beserta wakil. Beserta wakil. PKS deklarasi Anies dengan Sohibul wakilnya Iman. dari PKS Sohibul Iman. Lalu Nasdem juga beberapa hari yang lalu pertemuan di Nasdem Tower, turun ke bawah langsung mendeklarasikan Anies. Oke. Jadi secara tiket partai seolah-olah aman. Oke. Karena sudah 3 partai Untuk Anies ya. yang mendukung Anies, yang angkanya itu melampaui dari 20%. Melampaui parliamentary threshold ya. Ternyata seperti pernah saya katakan di podcastnya Mas Bambang juga, ini tetap belum aman. Belum aman. Karena tidak berarti bahwa kalau partai sudah deklarasi itu tidak akan ada tindak lanjut dari mereka-mereka yang ingin menghadang Anies, menjegal Anies dan sebagaimana. Kan kalau sebelum Pilpres instrumennya instrumen hukum yang dipakai, KPK. Iya. Kalau sekarang yang dilakukan adalah penyanderaan partai, Itu partainya yang disandera. elitnya. Oke. Disandra. Jadi ada ancaman, ada iming-iming.
Kan kita dengan logika sederhana aja, bagaimana bisa tiga partai itu sudah mendeklarasikan, tiba-tiba sekarang pernyataan-pernyataannya itu goyah. Berarti kan ada sesuatu di situ. Oke. Menarik ke belakang, maka kita bisa membaca sebagai warga bahwa ini ada sesuatu di balik ini. Oke. Kalau bukan ancaman ya iming-iming, Iya. iming-imingnya kabinet. Iya. Ancamannya maka elit-elit partai itu punya masalah hukum atau bagaimana. Iya. Bukan saya tidak tahu. Maksudnya orangnya siapa sih tidak tahu. Tapi polanya ya seperti itu. Yes. Jadi kombinasi antara santunan, tekanan dan paksaan. Dan paksaan. Oke. Terus sudah gitu sekarang juga ada muncul kan akan frasa kata Kim Plus. Ya. Ridwan Kamil mau masuk ke sini, OTW Jakarta gitu-gitu ya. Apa itu juga jadi bagian dari semua proses yang tadi disebut? Jadi ketika begitu nama Ridwan Kamil dimunculkan masuk Jakarta, maka saya langsung katakan operasi jahat sudah berlangsung. Karena secara logika tidak logis Ridwan Kamil masuk Jakarta, sementara secara elektabilitasnya dia di Jabar itu tinggi sekali. Penduduknya 38 juta pemilihnya. Bagi Golkar ini kan tidak menguntungkan Ridwan Kamil masuk Jakarta bersaing dengan Anies yang tingkat keterpilihannya jauh lebih tinggi Anies. Bahkan termasuk Ahok pun masih di atas Ridwan Kamil. Jadi spekulasi semacam itu nggak rasional kita membacanya tanpa ada operasi jahat yang dilakukan sebelumnya. Oke. Jadi Ridwan Kamil OTW Jakarta itu akan berhadapan dengan kota kosong atau ada calon yang ya mungkin calon independen apa yang kalau independen udah nggak mungkin lagi karena udah selesai kan? ada nggak ada mungkin masih udah ada yang daftar saya lupa namanya. Tapi apakah lolos verifikasi faktual atau enggak sih kurang tahu. Oke. Ya mungkin ini calonnya sih calon karbitan mungkin yang jadi seolah-olah tidak lawan kota kosong tapi ini orang ini ya cuma asal-asal comot aja sih. Nggak ngerti saya. Tapi itu kan sudah pernah terjadi ya. Dan sebagai warga, sebagai masyarakat, kita sangat dirugikan dengan perilaku politik yang semacam ini. Apa mereka nggak takut ya? Warga Jakarta kan sangat cerdas. Dan dia bisa menghukum partai-partai itu kalau kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan konstituen. Itu berlaku kepada partai Islam. Oke. Yang sudah dihukum adalah P3. P3 sebagai contoh. P3 sebagai contoh. Saya tidak tahu apakah PKS berani melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu. Tetapi itu akan terjadi seandainya PKS keluar dari aspirasi pemilihnya. P3 kenapa dia dihukum? Karena dukung Ahok. Oh. Jadi P3 itu kalau kita ngelihat ke belakang tahun 77 dia menang di Jakarta melawan Golkar sekalipun. Setelah itu pemilu 82 dan lain-lain kita nggak usah lihat lah ya karena kan itu memang sudah gitu kan. Lalu di pemilu 99 2004 dia masih kuat di Jakarta. Suaranya masih cukup. Tetapi begitu masuk Pilkada 2017, pertama dia mendukung AHY, keduanya dia mendukung Ahok. Di Pileg 2019 disisakan 1 kursi oleh warga Jakarta. Yang sekarang pun sama, tersisa 1 kursi. Bahkan secara nasionalnya mereka tidak lolos. Itu karena perilaku elitnya yang tidak menyerap aspirasi konstituennya. Yes. Jadi analisisnya guys gitu ya? Bukan analisis, itu udah fakta. Oh, fakta. Udah fakta kan? Partai yang punya sejarah panjang, Golkar, PDIP, P3, sangat menyedihkan sekali P3 tidak lolos secara nasional. Itu berlaku untuk partai Islam saja atau partai nasionalis juga? Kayaknya hanya kepada partai Islam, karena pemilih Islam yang itu kan kritis ya. Oh, oke. Jadi dia kan punya kultur pemilih. Kalau yang lain partai-partai itu politik transaksional biasa. Yes. Itu yang disebut dengan pemilih ideologis ya? Pemilih ideologis. Ada partai lainnya adalah PDIP. Itu juga pemilih ideologis. Apa kemungkinan terjelek guys dari demokrasi jahat ini? Kemungkinan terjelek dalam konteks Jakarta. Demokrasi kita runtuh. Runtuh. Jadi kita tidak
mendapat calon-calon yang punya kapasitas yang sesuai dengan aspirasi kita, dan ini menjadi presiden buruk untuk berlaku berkali-kali kalau ini didiamkan. Oke. Kan yang kita lawan pada saat reformasi kemarin untuk terjadi demokrasi yang sehat. Poin pertamanya kan keadilan sosial ya. Yang keduanya demokratisasi. Ya. Itu kan yang kita Dalam seluruh proses ini kira-kira korupsi bekerja nggak ya? pastinya. Pasti ya? Pastinya. Itu kan kait mengkait. Terus apa yang mesti dilakukan oleh para konstituen di Jakarta ini menghadapi Para situasi yang- konstituen di Jakarta, warga-warga, saya membaca di berita per hari ini, masyarakat yang tergabung dengan komunitas supir-supir Jaklingko itu, Mikrotrans, oke. mendatangi partai-partai untuk tetap teguh mendukung Anies. Lalu warga dari OKP, dari warga-warga Jakarta juga sudah datang Iya, iya. ke PKS, juga ke partai-partai seperti Nasdem dan PKB. Jadi mereka sekarang sedang mengirim signal. Iya, sedang mengirim signal. Awas, hati-hati. Mengirim pesan agar mereka tidak keluar dari aspirasi mereka, karena kan punya hubungan kausalitas langsung antara pemilih partai itu dengan mereka yang memilih Anies kemarin. Hubungannya langsung itu. PKB naik dari 5 menjadi 10, Iya, Nasdem naik, PKS naik. Iya. Itu kan ada efek dari Ya, ya. Teman-teman, itulah gempa yang terjadi. Senyap, tapi guys bilangnya bukan senyap. Ada operasi jahat. operasi jahat. Dan operasi jahat ini bisa menyebabkan proses demokrasi ini sungguh-sungguh tidak bertujuan untuk kepentingan kemaslahatan. Semuanya harus dicermati, banyak situasi yang akan berkembang secara dinamis. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Mari kita terus jaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.